Lagu ini kami persembahkan untuk Indonesia. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Supernatural Providence, penyediaan supranatural. Firman Allah terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ke-6, demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan
untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, pada zaman ini Raja Israel adalah Ahab. Firman Allah mengatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dia membawa bangsa Israel menyembah berhala. Ia mengambil Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Orang Sidon, orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang menyembah dewa Baal dan Dewi Asyera. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Raja Ahab ini, dia membuat suatu mezbah Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria, dan juga dia membuat patung Asyera untuk disembah oleh bangsa Israel. Apa yang dia lakukan benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Bangsa Israel terpuruk. Karena itu Tuhan Allah mengirimkan Nabi Elia untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Dan secara khususnya kepada Raja Ahab. Dan dia berkata kepada Raja Ahab bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Raja-Raja 17 ayat 1 atau ayat yang pertama. Mendengarkan firman Allah ini, Raja Ahab tidak terima. Dia marah, bahkan dia ingin membunuh Nabi Elia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit itu di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Elia adalah firman Allah yang berkuasa. Karena selama ini bangsa Israel percaya dewa Baal adalah dewa kesuburan, Dewi Asyera istri Baal adalah dewi kesuburan. Mereka percaya dewa dan dewi ini adalah simbol dari kemakmuran, simbol dari keberhasilan, simbol dari kelimpahan. Hal ini sangat menyedihkan di mata Tuhan. Karena itu Tuhan ingin membuktikan apa yang mereka percayai, apa yang mereka sembah adalah dewa-dewi yang tidak berdaya, yang tidak punya kuasa sama sekali. Karena itu Tuhan menyampaikan firman Allah kepada Nabi Elia untuk disampaikan kepada Raja Ahab dan untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa tahun-tahun ini tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan. Artinya akan terjadi krisis ekonomi yang sangat besar, akan terjadi malapetaka yang luar biasa, karena bangsa Israel akan masuk kepada masa kelaparan, masa krisis yang sangat berat. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini dunia sedang mengalami gejolak ekonomi yang besar, yang membawa kepada krisis ekonomi oleh karena pengaruh virus corona yang belum berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya kita percaya, kita berharap, kita beriman, dan kita berdoa supaya krisis ini akan cepat berlalu. Karena itu saat ini dengarkanlah firman Allah. Supernatural providence, penyediaan supranatural. Tuhan tahu bagaimana memelihara anak-anaknya. Tuhan tahu bagaimana menyediakan kebutuhan untuk anak-anaknya pada saat masa-masa yang sulit. Seperti yang terjadi di Israel. Pada saat kelaparan terjadi, pada saat
Ekonomi sangat terpuruk. Krisis yang sangat begitu besar, begitu luar biasa. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, dan tinggallah di sana. Minumlah air yang ada di sungai itu. Dan pagi dan petang aku telah memerintahkan burung gagak untuk datang membawa roti dan daging untukmu, sehingga pada masa-masa yang sulit engkau tidak akan kelaparan. Pada masa-masa yang sulit engkau akan dipelihara olehku. Pada masa-masa yang sulit engkau akan berada dalam kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Allah kita ada Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia sanggup mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia sanggup membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaanmu saat ini, percayalah bahwa Allah mengasihi engkau, bahwa tangan Tuhan tidak pernah dibiarkan diam terhadapmu, telinganya tidak pernah tertutup terhadap teriak minta tolongmu, dan mata Tuhan tidak pernah tertutup terhadap saudara dan saya. Dia mengasihi kita sekalian lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam supernatural providence? Bagaimana supaya kita menikmati kelimpahan kasih karunia Allah pada masa-masa yang sulit? Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana Nabi Elia, dia mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena firman Allah berkuasa, karena firman Allah hidup, firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Firman Allah berkuasa. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Allah berkuasa. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Tanpa firman Allah tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan oleh Allah. Karena itu sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah dengan setia. Kalau kita merenungkan apa yang dialami oleh Elia, itu sungguh ajaib. Bagaimana mungkin burung-burung gagak membawa roti dan membawa daging untuk dia pada waktu pagi hari dan petang hari. Tetapi tahukah Bapak Ibu, Tuhanlah yang menciptakan burung gagak. Tuhanlah yang berkuasa terhadap ciptaannya. Pada waktu Tuhan berfirman kepada burung-burung tersebut, maka mereka taat kepada firman Allah dan mereka melakukan firman Allah. Tuhan menunjukkan di mana roti yang mereka harus pergi ambil. Tuhan menunjukkan di mana daging-daging di mana mereka harus pergi ambil dan membawa roti-roti itu dan daging-daging itu kepada Nabi Elia yang sedang tinggal di tepi sungai Kerit. Tuhan Maha Kuasa. Apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang difikirkan oleh Allah. Apa yang kita rancang tidak seperti yang dirancang oleh Allah. Sebagai manusia, kita terbatas. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Banyak hal yang tidak mampu kita kerjakan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada.
Dia sanggup memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, dengarkanlah firman Allah dan lakukan firman Allah dengan setia. Firman Allah itu berkuasa apabila kita mendengarkan dan melakukan. Ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacalah firman Allah. Karena firman Allah adalah pedoman bagi hidup kita. Karena firman adalah penuntun hidup kita. Firman Allah membawa kita kepada pengampunan. Firman Allah membawa kita kepada belas kasihan Allah. Firman Allah membawa kita kepada kasih karunia Allah. Firman Allah membawa kita bertemu dengan Allah sendiri. Karena firman Allah adalah hidup dan firman Allah adalah Allah sendiri. Dan firman Allah yang hidup adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, Raja kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bacalah firman Allah, maka kita bertemu dengan Allah sendiri. Yang kedua, renungkan firman Allah. Karena pada waktu kita merenungkan firman Allah, maka firman Allah itu mulai masuk di dalam hati kita. Kemudian dia mulai tinggal di dalam hati kita. Kemudian dia mulai berakar di dalam hati kita. Kemudian dia mulai bertumbuh di dalam hati kita. Kemudian dia mulai berbuah-buah di dalam hati kita. Renungkan firman Allah. Apa yang harus kita buang dari hidup ini? Apa yang harus kita tanggalkan dari hidup ini? Karena itu penting merenungkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang berikutnya adalah mempercayai firman Allah. Setelah kita membaca firman Allah, setelah kita merenungkan firman Allah, maka kita harus mempercayai firman Allah. Karena Allah berfirman, maka ya dan amin. Pada waktu Allah berfirman itu pasti dan amin. Karena Allah tidak pernah mengingkari firman-Nya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang difirmankannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah akan firman Allah. Karena firman Allah berkuasa. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah perkatakan firman Allah. Ada kuasa waktu kita memperkatakan firman Allah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Waktu kita mengucapkan firman Allah, mendeklarasikan firman Allah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada keadaan kita dengan keyakinan yang penuh, maka saya percaya firman Allah itu akan Allah genapi. Sangat penting kita untuk memperkatakan firman Allah, untuk mendeklarasikan firman Allah. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka berfirmanlah Allah. Artinya berkatalah Allah, atau Allah mendeklarasikan firman-Nya. Pada waktu Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis, maka berfirmanlah Yesus. Yesus memperkatakan firman Allah. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, maka berfirmanlah Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, maka berfirmanlah Tuhan. Tuhan menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah berkuasa. Ucapkan kepada dirimu sendiri firman Allah. Ucapkan kepada keluargamu sendiri firman Allah. Ucapkan kepada keadaanmu, situasimu yang sulit. Ucapkanlah firman Allah dengan keyakinan yang penuh. Karena firman Allah berkuasa. Dan selanjutnya, yang kelima, lakukanlah firman Allah. Berbahagia Bapak, Ibu, Saudara dan saya melakukan firman Allah. Karena pada waktu kita melakukan firman Allah, maka Allah menggenapi firman itu. Bahkan Allah sanggup mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang akan menyertai firman-Nya. Sebagaimana dia memelihara Elia,
Dia akan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya pada masa-masa yang sulit ini. Dia akan terus menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah berdiam diri terhadap kita. Karena itu dengarkan firman Allah dan lakukan firman Allah dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, jadilah orang yang setia memberikan persepuluhan untuk Tuhan. Jadilah orang yang setia memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena saudara bukan memberi untuk manusia, bukan memberi untuk siapa, tetapi saudara memberi apa yang menjadi milik Allah, memberi apa yang menjadi firman Allah. Maka firman Allah itu pasti akan digenapi di dalam hidupmu. Karena pada waktu engkau memberikan persepuluhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan menguduskan harta bendamu. Tuhan akan memberkati usahamu dan pekerjaanmu. Pada waktu engkau memberi, maka firman Allah akan digenapi, engkau akan diberi. Karena apa? Karena Tuhan punya segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena itu sekali lagi, dengarkan firman Allah dan lakukan firman Allah dengan setia. Maka engkau akan melihat pada masa krisis pemeliharaan supranatural Allah terjadi atas hidupmu. Engkau akan menikmati kelimpahan kasih karunia pada masa yang sulit. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan dan melakukan firman Allah dengan setia. Dan saya akan meminta Ibu Hera akan berdoa bagi firman Allah, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat dikasihi Tuhan yang berada di rumah, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dia Allah yang penuh dengan kuasa, Allah Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi kebutuhan setiap kita. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita jemaat yang ada di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau di rumah. Tuhan berada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Mengaku bahwa engkau Allah yang berkuasa, engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan, ampuni umatmu, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan saat ini, merendahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat Karis yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan, saat ini sedang membuka hatinya buat engkau Tuhan. Tuhan, ada beberapa jemaat yang mengalami PHK, Tuhan, mengalami kerja di rumah. Tuhan Yesus, kau pelihara kehidupan mereka ke depan. Kami percaya kau punya rencana besar buat umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kau akan berikan pekerjaan yang lebih baik lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kau penuhi kebutuhan mereka di masa-masa mereka harus berdiam diri di rumah Tuhan. Biar engkau Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jemaatmu yang masih dalam pembaringan karena sakit Tuhan, kami berdoa engkau menjamah mereka. Engkau Jehovah Rafa, engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Tuhan, datang kepada mereka, sembuhkan mereka oleh bilur Yesus. Setiap umat yang sakit Tuhan siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa engkau mengasihi anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa engkau memelihara anak-anakmu yang menyandarkan dirinya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap keluarga, orang tua, ayah, ibu dan anak-anak Tuhan di masa-masa mereka berdiam diri di rumah Tuhan. Adakan mereka ya Tuhan kesatuan Tuhan. Adakan mereka kesehatan untuk berdoa bersama-sama dalam keluarga mereka. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Dan setiap keluarga yang berkumpul, Engkau hadir untuk memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap perusahaan anak-anak Tuhan, usaha-usaha mereka Tuhan, apapun juga Bapa. Tuhan, kantor tempat mereka bekerja supaya tetap Tuhan berdiri dengan baik ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap kantor-kantor mereka Tuhan, usaha mereka diberkati berlipat kali ganda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkatakan, kami deklarasikan kekuatan
kekuatan kesehatan buat umatmu. Amin. Gereja Karis Tuhan, kami ucapkan berkat-berkat Amin. melimpah. Kami Amin. deklarasikan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan menjadi bagian Amin. kami dalam nama Amin. Yesus. Bahkan sukacita kebahagiaan menjadi bagian kami di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Engkau memelihara kami Tuhan sampai Haleluya. situasinya akan segera berlalu. Amin. Karena Engkau mengasihi kami. Amin. Terpuji namamu Bapa. Kami memberikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Haleluya. namamu. Kita semua percaya, katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.